Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out season kedua chapter 107. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, di chapter 107 ini berjudul Clock atau jam. Di awal chapter, kita diperlihatkan John yang berhasil membuat pukulan home run dengan mengalahkan Kawanaka yang dijuluki The King of Fastball. Pukulan John itu menghasilkan 3 poin dan membuat Lycons memimpin. Siapa yang akan menyangka hal ini akan terjadi? Bahkan Kawanaka sekalipun tidak menyangkanya. Dia menjadi sangat terpukul dan tercengang. Lalu di bangku cadangan Lycons, sang pelatih Mihara pun masih tidak mempercayai kalau John yang selama ini tidak berguna dapat melakukan hal seperti itu. Lalu Tokuchi pun berkata, "Aku sudah mengatakan kepadamu kalau John itu mempunyai kekuatan untuk menghancurkan Kawanaka." Sang pelatih Mimura pun berkata, Apa yang kau lakukan pada John?" Tokuchi pun hanya menjawab dengan santai, "Hei, tenanglah, jangan heboh begitu. Aku akan menjelaskan semuanya. Yang pertama, saat John datang ke Liga Utama dan kau melihat pertama kali ia memukul, apa yang kau pikirkan?" Pelatih Mihara menjawab, "Aku pikir dia sangatlah tidak berguna." "Ya, itulah yang dipikirkan oleh para amatir," jawab Tokuchi. Lalu pelatih Mihara melanjutkan perkataannya, Tidak, aku juga memikirkan hal yang lain. John itu selalu terlambat memukul di setiap lemparan." Dan Tokuchi pun menjawab, "Itu karena aku sudah pernah bilang kepadamu, hal paling misterius adalah tentang pukulannya yang selalu terlambat di setiap lemparan. Normalnya, jika kamu tepat waktu saat memukul slow ball, kau akan terlambat saat memukul fastball. Tapi John itu berbeda. Apapun jenis lemparannya, mau itu cepat atau lambat, sayangnya dia selalu terlambat." Lalu pelatih Mihara membalas perkataan Tokuchi itu. Itu sudah pasti karena John tidak memiliki game sense yang baik dalam pertandingan. Karena memukul itu bukan tentang kekuatan. Waktu adalah aspek yang paling penting. Untuk bisa tepat waktu saat memukul, ayunan tongkatnya harus pas dengan lemparan dan kecepatan bola. Dan John tidak mempunyai kemampuan itu dan game sense yang sangat buruk. Setelah penjelasan pelatih Mihara itu, Tokuchi pun berkata kepada si pelatih, "Hei, biar ku tanya satu hal padamu. Suatu hari ada seorang pria yang bijaksana pergi ke sebuah toko barang antik untuk membeli jam. Di sana ada 2 jam yang sedang diskon. Yang pertama adalah jam yang selalu menunjukkan waktu yang tepat 2 kali dalam sehari. Dan yang satunya lagi adalah jam yang selama 10 tahun tidak dapat menunjukkan waktu yang benar walaupun hanya sekali. Di antara 2 jam analog itu, mana jam yang akhirnya dibeli oleh pria bijaksana itu?" tanya Tokuchi kepada si pelatih Mihara. Lalu pelatih Mihara menjawab, "Itu mudah. Dia akan membeli jam yang selalu menunjukkan waktu yang tepat 2 kali dalam sehari." Mendengar jawaban itu, Tokuchi hanya tertawa kecil dan berkata, Kau jatuh dalam jebakan. Jam yang pertama yang kau pilih itu adalah jam yang sudah tidak dapat bekerja lagi. Jam yang sudah mati akan selalu menunjukkan waktu yang tepat 2 kali dalam sehari. Misalkan jam itu mati pada pukul 6:50, maka itu akan menjadi benar ketika pukul 6:50 pagi atau 6:50 malam. Pria bijaksana itu tanpa ragu-ragu membeli jam yang 10 tahun itu tidak dapat menunjukkan waktu yang tepat bahkan sekalipun. Karena itu jam yang masih hidup. Ternyata setelah dilihat, tombol untuk mengatur penyesuaian waktu sudah rusak. Dan jam itu selalu 5 menit lebih cepat selama 10 tahun. Itu adalah jam yang sangat tepat. Dan John adalah jam itu. Dia adalah jam yang 5 menit lebih cepat karena dia selalu terlambat memukul.
mau itu fastball ataupun slow ball. Dia berpikir kalau dia adalah pemukul yang punya kekuatan tapi tidak punya feeling untuk memukul. Dan masalahnya itu adalah tombol yang rusak itu. Dan nyatanya dia adalah pemukul dengan timing yang sangat baik. Pelatih Mihara yang mendengarkan perkataan Tokuchi itu masih tidak percaya kalau John memiliki kemampuan memukul yang luar biasa. Lalu Tokuchi melanjutkan perkataannya. Ya, masalahnya adalah apa yang harus dilakukan dengan tombol yang rusak itu. Alasan John selalu menghindari bola adalah karena dia trauma dengan lemparan kurai, dan itu membuatnya fobia terhadap baseball. Untuk melihat efek seperti apa saat dia memukul, aku mencoba beberapa hal. Aku membiarkan dia untuk memukul bola karet, dan dia tidak merasa takut lagi. Lalu sesuatu yang lucu pun terjadi. Ketika dia memukul bola, dia memukul dengan postur yang sangat berbeda dari biasanya. Lebih tepatnya, ketika dia memukul bola karet, dia memukul dengan postur yang benar. Dia membuat pukulan yang kompak dengan tubuhnya. Dan faktanya itu adalah postur ideal dalam memukul. Lalu dibandingkan ketika dia memukul bola yang sesungguhnya, postur yang ditunjukkan sangatlah kaku. Itu karena fobianya. Pada waktu yang bersamaan saat dia memulai untuk memukul, dia juga melangkah mundur. Ketika dia melangkah mundur, pukulannya menjadi tidak stabil dan membuat sebuah jalur pukulan yang panjang. Inilah kenapa timingnya selalu terlambat. Setelah mendengarkan penjelasan panjang Tokuchi itu, pelatih Mihara berkata, "Aku paham sekarang. Itulah kenapa dengan kecepatannya dia terlambat di waktu yang sama." Terlambat artinya membuat jalur pukulan yang panjang, kan? Lalu jawabannya sederhana, kita hanya perlu untuk mengubah postur itu agar tidak terlambat lagi. Lalu pelatih Mihara terfikirkan sesuatu, lalu dia berkata, "Oh tunggu, langkah mundurnya itu apakah bisa diperbaiki?" Karena itu adalah sebuah kebiasaan, itu refleks yang dilakukan karena fobianya itu. Tokuchi pun langsung menjawab, "Tepat sekali, mencoba untuk memperbaiki postur langkah mundurnya itu adalah hampir mustahil." Pelatih Mihara pun kaget mendengar hal itu, lalu dia berkata, "Apa? Tapi dia adalah jam dengan tombol yang rusak, kan? Jika kita ingin memperbaiki posturnya itu, tidak ada cara lain, bukan?" Tokuchi pun menjawab, "Itu tidak benar. Kita memang tidak bisa mengubah posturnya. Karena itu, kita juga tidak bisa mengatur anggota tubuhnya. Jadi, kita hanya bisa mengubah bagian sensoriknya saja. Kecepatan manusia itu sebenarnya sangat tidak akurat. Contohnya begini, jika kamu adalah seorang supir yang terbiasa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dalam waktu yang lama, lalu tiba-tiba kamu berpindah ke jalur yang lambat, pasti kau merasa kalau mobil di sekitarmu lebih lambat dari biasanya, kan? Nah, di baseball juga seperti itu. Setelah mendapatkan beberapa fastball, lalu ketika dilemparkan slow ball dengan kecepatan yang jauh berbeda, pasti timingmu akan kacau dan terlihat seperti orang idiot yang memukul angin. Dan sebaliknya, fastball dengan 130 km per jam akan terasa sangat cepat setelah kau mendapatkan lemparan slow ball berturut-turut. Sensor manusia sangat mudah dikacaukan dengan hal seperti itu. Jadi, kita dengan sengaja mengacaukan indera kecepatannya dan mengatur kembali timing memukul John. Setelah mendengarkan penjelasan Tokuchi lagi, pelatih Mihara akhirnya paham dan berkata, aku mengerti. Jadi sekarang kita hanya tinggal menunjukkan lemparan fastball super cepat untuk mengacaukan inderanya. Lalu ketika dia memukul, dia akan melangkah mundur dan akan terlambat. Tapi setelah itu dikacaukan, sebagai gantinya dia akan memukul lebih cepat dari timing biasanya. Dengan dua hal itu dibatalkan, dan hasilnya adalah dia akan memukul dengan timing yang sangat tepat. Ya, kau benar, jawab Tokuchi. Lalu pelatih Mihara memikirkan sesuatu yang ganjal. Lalu dia bertanya kepada Tokuchi, tapi jika kau berpikir tentang itu, jika Kawanaka melempar 160 km per jam,
Berarti menunjukkan lemparan 200 km per jam itulah yang akan membuat 160 itu terasa lebih lambat. Tapi siapa dan bagaimana caranya melempar dengan kecepatan seperti itu? Hei Tokuchi, bagaimana kau dapat melakukan fastball 200 km per jam itu? Itu sangat tidak mungkin untuk manusia, dan lemparan mesin paling maksimal adalah 160 km per jam. Lalu Tokuchi menjawab, melempar dengan kecepatan 200 km per jam itu memang mustahil. Tapi itu mungkin untuk membuat suatu lemparan terasa seperti fastball 200 km per jam. Pelatih Mihara pun hanya bingung dengan apa yang dikatakan Tokuchi. Lalu pelatih Mihara diajak ke tempat latihan pemukul oleh Tokuchi, dan dia pun langsung menyadari cara untuk membuat lemparan terasa seperti 200 km per jam, yaitu dengan cara membuat John memukul lebih dekat 5 meter dari jarak biasanya. Dan di tempat yang sama terlihat Takashi yang sedang berkeringat sangat banyak karena kelelahan. Sepertinya dia habis banyak melempar. Lalu pelatih Mihara bertanya kepadanya, "Hei, apakah kau melempar dari tadi?" Lalu Takashi pun menjawab, "Iya, perintah dari Tokuchi. Aku melakukan 100 lemparan untuk John. Lalu sekarang apa yang terjadi dengannya?" Pelatih Mihara pun langsung menjawab dengan wajah yang sumringah, "Dia memukul home run." Takashi mendengar itu pun kaget dan tidak percaya. Lalu dia segera menghidupkan TV kecil yang ada di ruang latihan. Dan di layar televisi itu terlihat Kawanaka yang sedang digantikan karena memberikan pukulan home run kepada John dan menghasilkan 3 angka untuk Lycons. Setelah melihat televisi pun dia masih tidak percaya karena John dapat memukul lemparan Kawanaka, si raja fastball. Pelatih Mihara pun menjelaskan kalau dia berhasil membuat home run dengan pukulan ke arah tengah lapangan, dan itu adalah home run yang sangat perfect. Setelah itu pertandingan pun selesai dan tim Lycons bersiap-siap untuk kembali ke tempatnya. Lalu tiba-tiba Takashi berkata kepada pelatih Mihara, "Aku benar-benar terkejut dengan Tokuchi itu karena dia bisa mengembalikan kemampuan asli John. Tapi tidak hanya itu yang membuatku terkejut. Kau tahu pengalaman 220 km per jam itu adalah kecepatan yang ditentukan karena fastball 150 km per jam. Apakah kau mengerti apa yang aku katakan?" Jadi gini, satu-satunya orang di Fingers yang dapat melempar 150 km per jam itu hanyalah Kawanaka. Dengan kata lain, Tokuchi sudah memprediksikan itu. Dia tahu semuanya kalau Kawanaka akan masuk ke lapangan dengan menggantikan pitcher sebelumnya. Pelatih Mihara hanya kaget mendengar hal itu. Takashi pun melanjutkan perkataannya, "Aku pikir itu sangat mencurigakan. Kenapa kita mengasumsikan kalau John akan memukul lemparan 150 km per jam? Kau pasti tidak menyangka kalau starting pitcher seperti Kawanaka digantikan di situasi ini." Tapi Tokuchi itu berbeda. Dia dapat membaca semua itu, membaca alur pertandingan. Dia benar-benar monster. Setelah semua itu terjadi, Kurai kembali melempar dengan fastballnya. John memukul dengan pukulan monsternya. Tapi ada seseorang yang membantu orang yang tidak berguna menjadi bersinar. Tapi sampai sekarang orang itu pun masih terpuruk. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Kenzo. Chapter 107 pun selesai. Dan ini adalah review dari One Out season kedua chapter 107. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.